Perlahan tapi pasti kenaikan jumlah kasus COVID-19 mulai tampak. Positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861. Ya, selamat malam Bapak Hari. Selamat malam. Selamat malam Bapak Mike. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, selamat malam Bapak Ridwan. Selamat malam. Selamat malam Bapak Gambarnya. Selamat malam. Waktu pertama kali mendengar pandemi COVID, pertamanya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Soalnya kan sesuai yang kita tahu, COVID itu adanya di Cina gitu ya. Tapi setelah waktu ke waktu, ternyata COVID mulai menyebar sampai ke Indonesia. Ya, pada awalnya mungkin biasa aja sih ya, karena belum sampai ke tahap pandemi gitu. Dia belum, waktu awal Maret itu belum menyebar sampai ke Indonesia gitu. Tapi pas begitu ada beritanya beberapa hari kemudian tuh ya agak ada rasa agak panik juga gitu. Wah, ternyata nyebarnya cepet juga, udah sampai Indonesia lagi gitu. Awalnya sih nggak percaya, karena kan COVID berasal dari Wuhan, yaitu dari negara Cina kan. Awalnya juga, masa sih bisa masuk ke negara Indonesia, kan dari jarak juga jauh. Terus mungkin dari populasi juga kan nggak mungkin bakal migrasi langsung ke Indonesia kan. Kalau aku sih biasanya workout ya, setiap pagi tuh jalan keliling rumah. Jadi kan kebetulan rumah saya juga di Dago, ke Dago Pakar, terus ke Gunung Manglayang juga, terus balik lagi ke rumah setiap pagi gitu. Terus juga gua biasa makanin salad gitu, jadi tubuh tetap sehat, sama banyakin makan buah lah sekalian juga gitu kan. Sekarang dulu aku 150 beratnya, sekarang udah 75. Kalau aku sih banyakin air minum, terus minum vitamin, dan banyakin makan sayur dan buah-buahan. Terus juga makan teratur, olahraga, sama istirahat yang cukup. Yang pertama, ya berjemur setiap pagi. Kemudian mengurangi begadang, kan kita sebagai mahasiswa gitu kan banyak tugas, begadang. Dikurangi lah, jadi mengerjakan tugasnya lebih awal lagi. Kemudian minum air putih yang banyak, serta olahraga teratur, dan makanan juga perbanyak sayuran. Seperti itu, kurang lebih. Kalau rutinitas sih awalnya mikirnya nggak bakal berubah sih ya. Cuman sekarang karena mungkin pandemi juga jadi apa ya, karena saya juga dari dulu emang biasa work from home gitu ya. Mungkin dulu namanya bukan work from home, work remotely gitu. Tapi sekarang karena semua orang harus di rumah, jadi work from home disebutnya. Nah, jadi kalau rutinitas nggak banyak berubah sih. Cuman yang biasanya kebanyakan di luar, kayak ngopi, biasanya gue ngopi di luar gitu. Tapi sekarang gue jadi ngopi di rumah aja. Tentu saja ya, karena aktivitas biasa dilakukan di luar rumah, seperti pergi ke kampus ataupun nongkrong, semuanya nggak bisa, jadi ya serba di rumah. Nongkrong juga lewat Zoom, lewat Google Meet, kuliah juga jadi online gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, karena aku masuk ke dalam prodi sistem informasi yang mengharuskan aku bermain banyak pekerjaannya di laptop gitu ya. Jadi untuk rutinitas inti gitu, gak terlalu banyak terganggu, kecuali banyak ada rutinitas biasanya seperti main sama temen, keluar gitu. Nah itu agak terganggu gitu.
Tapi kita mensiasatinya dengan cara kayak bermain virtual dengan bermain game dan juga yang lain-lainnya. Karena kebiasaannya itu aja, sekarang sih aku lagi nyoba hobi baru kayak misalnya melihara hewan, yaitu hewan hamster. Terus kadang juga nontonin drakor yang dulu biasanya nggak terlalu sering maraton drakor. Terus juga sekarang lagi suka nontonin MV idol kayak K-pop, lagu-lagu gitu. Sama apa ya, paling ngerikukin kayak resep-resep yang ada di internet, kayak misalnya bikin carbonara kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak walaupun di rumah tapi aku tuh harus bisa gitu ngasah hal baru. Saya biasanya kalau lagi lockdown itu paling sering itu mungkin main game sama teman-teman yang awalnya itu kan karena sering nongkrong di luar segala macam terus ke kampus. Nah itu aktivitas-aktivitas yang seperti itu tuh dipindahin ke rumah, kayak kuliah itu jadi online, kayak terus kalau butuh ngobrol sama teman terus mau main sama teman itu bisa dengan main game atau ngobrol pakai Discord gitu. Kebiasaan rutinitas ya e-learning kan biasa belajar secara tatap muka virtual, terus mungkin kerja kelompok di Jimit, di Zoom, dan terakhir bisa main game bareng teman, Dota, Valorant, Mobile Legends, dan sebagainya gitu. Ketika lockdown, ya saya memulai hobi-hobi baru seperti berkebun, ya menanam bonsai, kemudian menanam bawang, tomat, dan sebagainya. Kemudian saya juga menemukan hobi baru seperti bermusik, membaca buku, dan sebagainya lah. Bermain video game, lumayan untuk mengusir kebosanan. Sebenarnya kata-kata dari aku tuh simpel aja, jaga kesehatan gitu. Jadi jangan sampai COVID ini terbawa sampai ke keluarga gitu. Jadi harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai ya itu. Baik lagi harus jaga kesehatan. Ya semua orang sih wajar untuk menganggap remeh COVID. Ya mungkin terutama bagi orang-orang yang orang terdekatnya belum kena COVID. Ketika kalian memikirkan bahwa mungkin ini, saya juga banyak dengar sih dari teman-teman saya bahwa bilangnya COVID mah adalah dari negara, ini mah isu-isu belaka. Tapi di saat orang terdekatnya udah kena COVID dan akhir-akhir nama kojor, jadi pasti semua orang jadi sedih. Janganlah sampai kita harus kehilangan orang yang terdekat dulu. Mending kita sadar aja bahwa sebenarnya ini nggak main-main dan itu adalah cobaan. Kan kita tahu ya kalau manusia itu dari dulu, dari zaman manusia dulu banget lah, zaman purba itu kan kita itu sering adaptasi sama lingkungan sekitar kita gitu untuk bertahan hidup. Nah saya juga yakin lah gitu dengan adanya pandemi ini tuh kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan sehari-hari kita gitu. Jadi dari yang sering keluar jadi jarangin keluar, kurangin diem di rumah, diem di rumahnya itu lebih banyak buat ngejaga satu sama lain juga. Dari saya sih, pesan dari saya buat orang-orang yang mau keluar rumah gitu, lebih baik patuhi protokol yang ada gitu, protokol kesehatan yang ada gitu. Karena kalau misalnya kalian mengikuti protokol yang ada, ya kita juga sehat semua gitu. Terus pandemi ini juga cepat berlalu gitu. Jangan keras kepala, susah dikasih tahu gitu. Soalnya ini mah cobaannya guys langsung ti Gusti Allah namun Sundana. Bagi kalian yang bosan di rumah gitu, karena itu juga bukan kehendak kita gitu, bukan kemauan kita, tapi untuk kebaikan kita juga. Jadi mau gimana lagi gitu, harus dipatuhi protokol pemerintah. Sekian dan stay safe. Kalau mau bumi ini tetap sehat, dimulai dari kita dulu. Ini bukan masalah pro kontranya, ya sebagai warga negara yang baik dan kita nggak mau gini terus kan, ya udah patuhi pemerintah supaya
virus ini keluar dari Indonesia? Karena penyakit ini menular dengan cepat, alangkah baiknya kita mengikuti saran pemerintah ya, seperti melakukan social distancing atau menjaga kebersihan, keluar menggunakan masker, kalau bisa keluar kalau ada hal yang urgent saja gitu ya, seperti saya kalau keluar cuman bayar listrik sama beli air galon gitu. Ya seperti itulah pokoknya, jangan terlalu banyak nongkrong. Kalau kata bahasa Sunda wayahnya. Ya. Terima kasih Bapak Aziz. Terima kasih, saya lanjut proyeknya. Iya, siap. Ya, siap.